tiba-tiba dapat PKB. Ya. Muhaimin Iskandar itu berkah luar biasa buat PKS. Ya. Kenapa? Karena sampai ada yang mengatakan di sosial media itu seolah-olah ada yang mengumpamakan PKS dengan PKB itu seperti air dan minyak katanya. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Bagi partai-partai yang relatif jagonya tidak dimasukkan dalam atau tidak mewakili langsung presiden dan wakil presiden. PKS tentu mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan efek ekor jas. PAN dan PKB masih tanda tanya, menunggu bintang jatuh. Apakah nanti akan dipinang oleh Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Saya ke Pak Yusuf dulu. Gimana Bang? Kemarin saya baca juga sempat ada efek kejutan luar biasa. Tiba-tiba Anies langsung pasangan dengan Caimin. Sementara PKS yang sudah merapat lama, tiba-tiba kok seperti ditinggalkan. Silakan Pak. Iya. Jadi begini, kalau PKS itu melihat segala sesuatunya dari sisi positif ya. Ya. Bahwa apa yang terjadi kemarin itu juga membawa berkah tersendiri buat PKS. Kita selalu bersyukur berarti. Jadi ada banyak hal keberkahan itu bisa kita dapatkan dan kita nilai ya. Ya. Yang pertama adalah bahwa kalaupun misalnya waktu itu PKB nggak masuk, Ya. masih bertiga, bahwa masih ada Nasdem, PKS sama Demokrat, sepertinya cawapresnya juga bukan dari PKS, sepertinya begitu. Artinya secara mental, psikologis kita tuh lebih siap. Kemudian tiba-tiba dapat PKB. Ya. Muhaimin Iskandar itu berkah luar biasa buat PKS. Ya. Kenapa? Karena sampai ada yang mengatakan di sosial media itu seolah-olah ada yang mengumpamakan PKS dengan PKB itu seperti air dan minyak katanya. Susah menyatu katanya begitu. Nah ini sekarang kita sekarang ada dalam satu koalisi, satu rumah. Ya. Itu berkahnya luar biasa. Ada banyak hal yang kita dapatkan, termasuk juga tanggapan dari masyarakat. Teman-teman kita di mana itu, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sulit jadi suara. Nah, apalagi kalau kemudian kemarin tidak ada hubungannya dengan cawapres ya di koalisi ini. Tapi hari ini, alhamdulillah, makanya kabar gembira buat PKS, terutama teman-teman yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mereka lebih mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat. Nah ini itu berkah yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan efek ekor jas ya. Tapi memang secara umum saya sepakat lah. Hari ini PKS walaupun terus naik, tapi naiknya itu enggak lonjakannya enggak tinggi, enggak besar gitu loh. Ya. Naiknya naik tapi enggak ada lompatan sebagaimana lompatan yang dialami oleh Demokrat. Mungkin kalau seandainya adalah kemudian tokoh kita orang DPP jadi wakil gitu ya, saya yakin itu PKS akan lebih tinggi lagi lonjakannya. Tetapi karena tidak ada, maka kita pun tetap optimis. Dan itu sudah dibuktikan kemarin pada 2019. Ya. 2019 itu kita tidak ada satupun orang DPP yang menjadi capres atau cawapres. Waktu itu kita mendukung Prabowo dengan Aris Sandi ya. Ya. Aris Sandi. Tetapi kemudian fakta mengatakan kita itu termasuk juara di Kepri. Kita masuk unsur pimpinan, wakil ketua. Kita juara ketiga di sana. Kita ada 6 kursi. Ini menandakan bahwa bukan satu-satunya ya. Faktor tadi itu ya hampir mirip yang disampaikan oleh Pak Surya Makmur ya. Bukan satu-satunya, memang ia berpengaruh. Tetapi kemudian tokoh lokal ya atau caleg-caleg figur-figur itu sangat penting dan besar pengaruhnya untuk mengambil suara di masyarakat. Jadi memang begini ya. Tadi satu berkah antara karena PKB Muhaimin masuk ke koalisi kita. Kemudian yang kedua nilai positif dua yang kita dapatkan di PKS itu adalah bahwa kita itu Pak Tamitsu masuk Sumatera. Dan Ya. Sumatera itu di survei yang kami dapatkan itu suara Anies tinggi.
Ya, suara Anies tinggi untuk di Sumatera. Dan ada banyak orang menilai walaupun Anies itu digadang-gadang pertama oleh Nasdem, tapi profil Anies, citranya itu mirip-mirip kayak orang PKS gitu ya. Model-modelnya. Bahkan ada yang mengatakan saya punya TikTok, saya punya Instagram. Ada yang mengatakan cara ngomongnya Pak Yusuf mirip Anies. Sampai ke sana itu. Sampai mengatakan ke sana gitu. Karena kita sering mendengarkan pidatonya. Ya. Kita sering melihat cara bagaimana dia berbicara, otomatis itu akan menular kepada kita. Nah itu. Jadi identik itu cukup menguntungkan PKS. Bahwa walaupun misalkan hari ini Anies dicap oleh Nasdem, tetapi profil gitu ya. Bisa agak dekat sedikit. Profil atau karakter daripada Anies ini lebih dekat kepada PKS gitu loh, lebih dekat kepada PKS dari sisi tadi karakter, akhlak, kemudian agama ya religius itu lebih mirip ke PKS dibandingkan dengan Nasdem. Mohon maaf putar, Nasdem nggak ada pula di sini ya kan? Iya kan? Ya, saya melihat apa yang kami pahami, orang boleh berbeda gitu kan, cuman kami memahami gitu kan. Dan sepertinya memang ada kemiripan di sana gitu, bahwa walaupun itu memang lebih identik kepada PKS. Dan ini menguntungkan kami, apalagi di Batam sendiri kami sudah melakukan survei. Kami sudah melakukan survei, termasuk salah satu yang kami tanyakan di survei itu adalah efek cawapres terhadap pengaruh suara partai. Itu kalau Anies dengan PKS itu cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman misalkan caleg PKS kemudian ingin memanfaatkan ini, efek ekor jas ini, saya pikir cukup bagus. Sehingga kemudian bisa terpengaruh atau berpengaruh ya untuk perolehan suara di 2024 nanti. Jadi seperti itu. Ya, saya malah ada pikiran kebalik tadi kalau Bang Yusuf mengatakan PKS lebih mudah masuk ke Jawa. Tapi apakah ada kemungkinan barisan PKS, wah kok gabungnya PKB kok agak, katanya tidak bisa ada sinyal-sinyal negatif gitu, betul nggak? Iya. Itu bedanya PKS dengan partai lain. Ya gimana? PKS itu data, fakta, survei mengatakan bahwa kita adalah pemilihnya satu, rata-rata di perkotaan. Kemudian yang kedua, kita adalah pemilih intelektual, cerdas, ya. Jadi orang-orang yang berpendidikan. Sehingga kemudian dia berpikirnya open minded, dia terbuka. Pada saat melihat ada sesuatu yang lebih besar manfaatnya, dia akan mudah menerima dibandingkan yang tadi itu yang berpikiran seperti itu kan. Satu hal nilai lebih lagi dari PKS dari kejadian ini adalah orang melihat bahwa PKS ini loh satu-satunya partai yang tulus mendukung untuk kemaslahatan bangsa. Dia tidak berpikir untuk kepentingan partainya sendiri. Yeah. Jadi walaupun misalkan dalam tanda kutip kita lebih awal loh bersama dengan Nasdem, kok tiba-tiba pendatang baru dia yang jadi wakilnya gitu kan. Yeah. Mungkin kalau ada partai lain bisa jadi ngambek gitu kan, dia keluar dari koalisi. Tapi kita tidak. Ada kepentingan besar yang itu lebih kita utamakan daripada sekedar untuk mementingkan kepentingan partai. Dan itu masyarakat melihat tentang ketulusan dan keikhlasan PKS untuk bangsa ini. Wah, Baik, target berapa kursi? Kalau kami dikasih target 2 kali lipat. 2 kali lipat? Jadi kalau hari ini 5, maka 10 plus 1 dapil yang kemarin nggak dapat di Batu Haji, jadi 11 kami rencananya. Mudah-mudahan, amin. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai